Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami Jamaah Tauhid Rabbani Malaysia, Pahang, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Hidup di alam dunia ini, hendaklah kita tahu dengan diri supaya kita bisa ma'rifatullah atau mengenal Allah. Orang yang telah ma'rifatullah atau mengenal Allah dengan jalan mengenali akan hakikat rahasia dirinya, maka dialah orang-orang yang senantiasa paham, tahu dan mengerti bagaimana memulangkan rahasia diri ini kembali kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala pernah memberikan kabar kepada kita ini sebagai hambanya? Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Rabbmu itu, aku ini adalah akhir perjalanan kesudahan hidup dan dirimu. Kalau Allah telah menjelaskan akan rahasia dirinya kepada hambanya, bahwa Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup dan diri kita, itu artinya bahwa satu saat kita pasti akan pulang dan kembali kepadanya. Karena Allah itu menjelaskan kepada kita dengan terang, dengan gamblang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal dirimu adalah aku, maka tentu pulang dan kembali kepada aku, kata Allah. Kalau kita yakin, paham bahwa Allah itu adalah asal daripada diri kita, dan kita tahu juga suatu saat kita akan pulang dan kembali kepada dirinya, maka ketika kita masih hidup di alam dunia atau di alam syahadah ini, sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya, melepaskan akan tubuh jasmani atau tubuh yang zahir ini, maka di alam dunia dan di alam syahadah inilah Bapak Ibu, kita mesti telah mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin, supaya kita benar-benar mampu memulangkan rahasia diri ini kembali kepada Allah dengan sempurna dan baik. Maka orang yang tidak mampu mengenali akan Tuhannya, dan dia juga tidak mampu memahami akan asal-usul dirinya, maka dialah sebenarnya yang dikatakan Allah sebagai jahil murakkab. Jahil murakkab itu Bapak Ibu adalah bersusunnya dua kejahilan pada dirinya. Jahil yang pertama, dia tidak mengenal akan Tuhannya. Dan jahil yang kedua, dia tidak mengenal akan rahasia dirinya. Maka ketika dia tidak mengenal akan Tuhannya dan juga dia tidak mengenal akan siapa dirinya, maka disitulah dikatakan telah bersusun dua kejahilan pada dirinya. Maka dialah sebenar-benarnya orang yang dikatakan Allah adalah orang yang buta dan orang yang tersesat nanti jalannya di akhirat itu. Ini yang Allah utarakan kepada setiap kita.
supaya kita mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir untuk memahami setiap apa yang Allah sampaikan kepada kita ini. Wa man kana fi hazil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, pasti dia buta juga di akhirat. Wa adallun sabila. Dan dialah orang yang tersesat, kata Allah. Kalau kita pahami makna ayat ini secara makna hakiki, buta yang bagaimana yang dikatakan Allah di dalam surat Bani Israel ayat 72 ini, Bapak Ibu? Apakah buta mata yang ada di kepala ini atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang diingatkan Allah selalu kepada diri kita. Di dalam surah Al-Hajj ayat 46. Apa kata Allah? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Maka orang yang buta mata hatinya itu adalah orang yang tersesat dan tempatnya nanti adalah di neraka. Kalau Allah menjelaskan, Bapak Ibu, orang yang buta mata hatinya adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, maka buta yang bagaimana yang Allah maksudkan dengan butanya mata hati sebagai orang yang tersesat dan tempatnya di neraka? Ini maknanya, Bapak Ibu. Siapa yang tidak mengenal aku, kata Allah, di dunia ini, di alam syahada ini, maka di akhirat pun dia juga tidak akan pernah dia mengenal akan aku. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka ketika mati pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku, yang telah wujud dan nyata, sempurna pada dirinya, maka dia juga tidak akan pernah mampu mengenal aku yang telah wujud dan nyata di luar dirinya pada segala sesuatu dan sempurna wujud aku pada dirinya. Padahal Allah menjelaskan kepada diri kita, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah, kata Allah, akan wujud nyatanya diriku ini, bahwa wujud nyatanya diriku ini telah meliputi akan segala sesuatu. Akan tetapi kesempurnaan akan wujud nyatanya diriku ini pada segala sesuatu, maka sempurna pada dirimu masing-masing, kata Allah. Ini yang Allah utarakan kepada diri kita ini. Inna rabbaka akhatta bin nas. Sesungguhnya Rabbmu itu, aku ini, kata Allah, sudah sempurna meliputi akan wujud dirimu. Bahwa wujud dirimu itulah kesempurnaan memandang nyatanya akan diri aku, kata Allah. Tapi kenapa kamu tidak mampu memahami akan kewujudan nyatanya aku pada dirimu itu, kata Allah. Maka disinilah Allah mengajak kita ini untuk meniti ke dalam diri, untuk ikrar dan menyentar serta menyilau kita ke dalam diri kita ini. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basyira. Kenapa kamu tidak mau mempergunakan akal fikirmu? Siapa sebenar-benarnya yang menjadi rahasia dirimu, kata Allah. Maka Allah tanyakan kepada diri kita ini, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa kamu tidak mau memikirkan siapa yang menjadi rahasia dirimu, kata Allah. Siapa sebenarnya yang hidup pada dirimu, yang memandang pada dirimu, yang mendengar pada dirimu, yang berkata. Siapa itu sebenarnya, kata Allah. Maka jikalau kita mau kita mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir kita, walaupun itu sesaat dan sedetik, maka disitulah kita mampu mengenali seakmal diri dan sejati diri kita, supaya hidup kita ini tidak dicap oleh Allah sebagai orang yang buta dan orang yang tersesat. Inilah Bapak Ibu, kenapa kebanyakan isi neraka jahanam itu
Diceritakan oleh Allah kepada kita ini, penghuninya adalah jin dan manusia. Itu disebabkan kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka kami berikan namanya hati, tapi mereka tidak mampu memahami siapa yang berkehendak di dalam hatinya itu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka juga kami beri namanya penglihatan, tapi mereka juga tidak mengerti siapa yang memandang dan melihat pada dirinya itu. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka kami beri namanya telinga, kami beri namanya pendengaran, tapi mereka juga tidak mampu memahami dan menyadari siapa sebenarnya yang mendengar pada dirinya itu. Maka inilah yang menyebabkan mereka itu sebagai penghuni neraka jahanam itu. Ini yang Allah katakan kepada diri kita. Walaqad zaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kebanyakan, kata Allah, penghuni daripada neraka jahanam itu adalah manusia dan jin. Mereka punya hati, tapi mereka tidak mampu memahami yang berkehendak pada hati itu. Mereka itu punya penglihatan, punya mata, tapi mereka tidak mampu memahami siapa yang melihat pada mata itu. Mereka juga kami beri namanya pendengaran, kata Allah. Kami beri mereka itu telinga, tapi mereka tidak mampu memahami siapa yang mendengar pada telinga itu. Maka orang-orang yang demikian, kata Allah, kami umpamakan mereka itu kal an'am balhum adol. Taubanya mereka itu, kata Allah, sama seperti hewan ternak. Bahkan mereka itu lebih ternak lagi daripada hewan ternak. Hewan ternak, Bapak Ibu, dikatakan ia sesat karena dia tidak diberikan Allah namanya akal dan pikir. Kalau masalah memandang, melihat, kita melihat, dia juga bisa melihat. Dikatakan kita mendengar, binatang itu juga bisa mendengar. Begitulah sebenarnya. Makanya binatang itu dikatakan tersesat. Tapi kenapa manusia itu Allah katakan dia itu lebih sesat daripada hewan ternak? Dia diberikan Allah namanya hati, diberikan Allah namanya penglihatan, diberikan Allah namanya pendengaran, diberikan Allah namanya akal. Tapi mereka tidak mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirnya untuk ikra dan menilik, memahami siapa dirinya. Maka ketika itulah Allah katakan, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu lebih sesat daripada hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah sebenarnya orang-orang yang lalai, kata Allah. Maka jikalau kita ingin hidup selamat dunia dan akhirat, kita ingin dipertemukan Allah nanti di akhirat dalam satu komplek perumahan di surga itu, maka kenalilah diri kita ini. Pahamilah sejati diri kita ini, supaya kita bisa mengenal Allah yang telah wujud dan nyata menjadi rahasia diri kita ini. Maka ini yang Allah ingatkan kepada diri kita ini melalui lisan para nabi dan para rasul, Bapak Ibu. Berapa banyak nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk mengajak kita ini mengenali akan sejati diri kita itu. 124.000 nabi, Bapak Ibu. Semuanya mereka itu mengajak umat itu bisa dia mengenal dirinya, supaya dia bisa mengenal dan memahami siapa Tuhannya. Dari 124.000 nabi, itu adalah orang pilihan. Maka dipilih lagi yang terbaik dari 124.000 nabi itu. Itulah 315. 315 itu, Bapak Ibu, juga adalah yang terbaik dari 124.000. Maka 315 itu
Dipilih lagi yang terbaiknya menjadi 25. 25 itu yang terbaik dari 315. Dari 25 itu Bapak Ibu, dipilih lagi yang terbaiknya, yaitu 5. Ini yang dikenal namanya dengan Nabi Ulil Azmi. Dari yang 5 itu Bapak Ibu, dipilih lagi yang terbaiknya, yaitu 1. Yang 1 itu adalah Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekalian para nabi dan para rasul, apapun dakwah, seruan, ajakan mereka untuk mengajak kita ini mengenal akan Allah, maka sempurnalah seruan dakwah Nabi dan Rasul itu kepada baginda Rasul Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang Allah bukakan tabir-tabir akan rahasia dirinya, supaya umat itu mampu, paham dan mengerti siapa sebenarnya Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Maka ini yang Allah jelaskan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu Bapak Ibu telah terdapat namanya suri teladan, contoh dan uswah. Siapa di antara umatnya, di antara hamba-hamba Allah ini yang ingin bermakrifat kepadanya, yang ingin berliqo kepadanya, yang ingin bermusahadah dan bermuajahah dengan dirinya dalam satu wujud, satu rupa, satu nama dan satu rahasia, maka kenalilah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sebenarnya kesempurnaan tentang ilmu ma'rifat ini. Beliaulah kesempurnaan yang sebenarnya memahami ilmu hakikat ini. Beliaulah sebenarnya kesempurnaan di dalam memahami ilmu tarikat dan syariat ini. Kalaulah baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh dan teladan buat diri kita ini, bagaimana kita ini mengenal akan Allah, maka pahamilah Rasulullah itu apa sebenarnya yang disampaikan Rasul kepada umat ini. Kalau memang beliau itu adalah kesempurnaan, risalah-risalah yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelum beliau, maka ini yang kita pahami Bapak Ibu. Malam ini, waktu yang sangat terbatas ini, kita akan mencoba membongkar siapa sejati diri kita ini, supaya kita tahu kalau Bapak Ibu sholat, kalau Bapak Ibu berpuasa, kalau Bapak Ibu berzakat dan berhaji, kalau Bapak Ibu melakukan suatu ibadah dan ketaatan apapun, Bapak Ibu mengenal siapa sebenarnya yang beramal dan berbuat itu yang benar-benar nyata dan wujud pada diri Bapak Ibu ini. Maka pertajam pandangan hati kita ini, supaya kita bisa mengenal siapa sebenarnya yang punya diri pada diri kita ini sebenarnya. Ini yang dihantarkan oleh orang-orang tua kita, orang-orang arif billah dan orang-orang yang kasab. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud dengan sendirinya. Maka pertajam pandangan hati supaya kita tahu siapa sebenarnya wujud yang hakiki yang berdiri dengan sendirinya. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Zohirun Rabbi fi batni abdi. Nyatanya aku, wujudnya aku ini benar-benar wujud dan nyata serta terang dalam pandangan hatimu. Maka hapuskan sekalian alam dan lenyapkan sekalian diri dalam pandangan hati. Kalau alam dan diri telah lenyap dan hapus dalam pandangan hati kita Bapak Ibu, maka ketika itulah hati mampu memandang bahwa segala yang wujud yang nyata pada alam dan nyata pada diri, itulah sebenarnya kesempurnaan memandang nyatanya akan wujud Allah. Bikulli syai'in muhit akhatu bin nas itu. Supaya setiap ibadah yang kita lakukan itu betul-betul ibadah yang ada ruhnya, ibadah yang ada nyawanya, ibadah yang ada jiwanya. Itulah ibadah yang hidup. Ibadah yang hidup itu adalah ibadah yang bisa merasakan nikmatnya dari setiap ibadah yang dia perbuat.
Tapi kalau ibadahnya mati Bapak Ibu, ibadahnya tidak ada ruh dan jiwanya disebabkan dia tidak pernah mengenal akan Allah, maka hilanglah nikmat itu di dalam diri, hilanglah rasa itu di dalam diri, karena ibadahnya tidak ada ruhnya, ibadahnya tidak ada jiwanya, disebabkan dia tidak mengenal akan Tuhannya. Untuk lebih paham Bapak Ibu, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Kelihatan Bapak Ibu? Tampak? Tapi Ustadz jelas enggak ya? Jelas. Kalau tak nampak Bapak Ibu melihat Ustadz, itu apa namanya itu Pak? Butuh sange itu Pak Rafali. Ya, jadi pandangan itu kita latih. Lihat mandangnya. Ada namanya pandangan ro'a. Yang kedua, ada namanya pandangan nazara. Yang ketiga, ada pandangan basira. Dan yang keempat, ada pandangan absara. Jadi Bapak Ibu, ro'a, nazara, basira, dan absar artinya ini sama. Sama-sama memandang, sama-sama melihat, sama-sama mencaliak. Nah, tahu mencaliak? Menengok, melihat. Kita lihat. Pandangan ro'a ini melihat dengan mata zohir. Ini pandangan ro'a. Pandangan ro'a itu memandang itu dengan mata zohir. Mata zohir itu ro'a namanya. Yang kedua, pandangan nazara. Pandangan nazara itu, Bapak Ibu, adalah pandangan yang memandang dengan hati. Yang ketiga adalah pandangan basira. Basira itu memandang dengan pandangan mata hati. Dan yang keempat, pandangan absar. Pandangan absara itu memandang dengan pandangan hakikat mata hati. Jadi keempat-empat pandangan ini Bapak Ibu mesti kita gunakan, kita asah dan kita pertajam, sehingga setiap yang kita lihat, ya, kita mampu memandang isi dalamnya dari setiap gerak ini. Kalau kita tidak mampu memandang isi dalam dari setiap gerak, maka pandangan kita itu masih dikatakan pandangan zohir namanya. Ini yang membuat kita nanti menjadi orang yang buta, orang yang tertipu, atau orang yang takicu di antara. Sampai-sampai Nabi ini mengatakan kepada umatnya, Man nazara ila say'in malam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang mampu memandang kepada sesuatu, bisa dia memandang ayahnya, memandang ibunya, suami, istri, anak, cucu, dan menantunya. Bisa dia memandang jemaah dan gurunya. Tapi dia tidak mampu memandang
Allah yang telah wujud dan nyata pada ayah ibunya, pada suami istri anak cucu dan menantunya, pada jamaah dan gurunya, tak mampu dia memandang, maka itulah pandangan yang berdosa. Pandangan yang tidak bernilai ibadah, pandangan yang hampa dan sia-sia. Ya. Kalau kita sudah dikatakan oleh Rasul, pandangan yang batal, pandangan yang berdosa, yang tidak memberikan nilai faedah, hikmah, maka pandangan kita itu sama dengan pandangan mata ikan yang telah dikeringkan atau mata ikan yang sedang digoreng. Lihat ibu-ibu yang sering masak, goreng ikan, ketika ikan itu digoreng melotot matanya itu, ya, maka walaupun mata ikan itu melotot, tak tampak dia bahwa dia sedang digoreng oleh orang yang menggorengnya. Itu mata ikan tuh. Ya. Kita diberi Allah mata, tapi kita tidak mampu memandang siapa sebenarnya yang memandang pada saat memandang itu. Nah, mampu kita memandang seperti itu, maka itulah pandangan mata ikan itu, Bapak Ibu. Pandangan yang tidak memberi faedah dan manfaat buat dirinya. Itulah pandangan berdosa. Nah, maksud Ustadz, dari semua kalam, dari semua kata dan uraian Ustadz ini, Ustadz akan menghantarkan kepada diri Bapak Ibu ini, dari setiap amal yang kita perbuat, siapa sebenarnya yang beramal dan berbuat itu pada saat Bapak Ibu beramal dan berbuat. Apakah ada di Bapak Ibu di situ atau tidak? Ini yang mau Ustaz terangkan. Supaya Allah tidak mengatakan dan tidak mencap diri kita ini termasuk orang yang buta sange, Bapak Ibu. Sebab siapa yang dikatakan Allah orang yang buta, maka dialah orang yang tersesat dan tempatnya itu jelas, alamatnya itu adalah neraka, Bapak Ibu. Nah, di dalam sholat kita coba menghantarkannya, ya, karena kita ini banyak yang muda-muda kan, dan sedikit banyak orang yang tua-tua, ya. Tapi kita mencoba memahaminya tentang sholat dulu, nah, menghantarkannya. Ya, yang pertama, secara pandangan ro'a, ro'a apa tadi Bapak Ibu? Melihat dengan mata zahir. Secara pandangan ro'a, ketika Bapak Ibu sholat maghrib barusan ini atau isya, maka yang nampak pada mata zahir yang sholat itu adalah tubuh. Yang nampak itu adalah tubuh. Tubuh yang berdiri, ya. Tubuh yang rukuk, tubuh yang sujud, tubuh yang duduk.